Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Tadris Biologi kelas 1A akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Toleransi dan Kerukunan Beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Hai, perkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, saya Wildana Masuki absen 19, dan yang kedua Rodiatul Maghfirah absen 21, dan yang terakhir ada Tia Dinia Khairan Nikmah absen 35. Baik, pertama kita akan membahas mengenai pengertian toleransi dan kerukunan umat beragama. Pengertian toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan ada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Pengertian kerukunan umat beragama. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan toleransi. Yang pertama yakni surat Al-Kafirun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, surat Al-Kafirun mengandung arti bahwa sesama umat beragama kita harus saling menghormati dan toleransi dalam menjalani kehidupan beragama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan antara satu dengan yang lain, ini kehidupan bermasyarakat dan beragama dapat dijalani dengan aman dan tentram tanpa keributan dan kerusakan yang tak diinginkan. Tentu saja ajaran toleransi ini bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Jika perbedaan keyakinan yang ada di dunia ini dapat dihormati satu sama lainnya, maka tentu akan tercipta kehidupan bermasyarakat dan beragama yang aman dan tentram. Kemudian yang kedua yakni hadis. Dari Ibnu Jurayj, ia berkata, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah, siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya. Akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak. Hadis riwayat Abdur Razak. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah membiarkan orang-orang menganut agamanya masing-masing sesuai kepercayaannya. Kita sebagai umatnya pun harus menerapkan sikap seperti itu. Jangan menghalangi, membandingkan, hingga menjatuhkan agama yang berbeda dengan yang kita anut. Kemudian, ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut tertuai dalam surat Ali Imran ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu
illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul adzim. Nah, dalam sejarah Islam, sikap menghargai atau kerukunan hidup telah lama dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan konsep kebersamaannya, ia telah mampu meredam ketegangan dan konflik berkepanjangan antara suku di Madinah. Lewat Konstitusi Madinah, aturan main antar suku yang bertikai dicarikan titik temunya tanpa merugikan eksistensi masing-masing kelompok yang berbeda-beda. Tradisi yang baik ini kemudian diikuti pula oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mengeluarkan Piagam Ailiyah yang mengatur tata hubungan masyarakat Yerusalem. Kemudian hadisnya, An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashudda ba'duhu ba'dan wasyabbaka asabi'ah. Artinya, Abu Musa meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Contoh sikap toleransi dan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Yang kedua, berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang keempat, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya. Yang kelima, menghargai hari besar umat agama lainnya. Yang keenam, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Yang ketujuh, menghormati muslim yang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depannya. Yang kedelapan, tidak mengolok-olok ajaran agama lain. Yang kesembilan, membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. Kesepuluh, tidak memperaduk akidah dalam beribadah antar masyarakat yang berbeda agama dengan embel-embel toleransi. Dan yang terakhir, tidak mempersekusi umat agama lain yang beribadah.